Halo semuanya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tim teaching dari mata kuliah workshop produksi perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak yang terdiri dari Ibu Desi, Ibu Umi, Bapak Andik, dan Ibu Nailus. Dan teman-teman semuanya, semoga Bapak Ibu dan teman-teman beserta keluarga sekalian selalu sehat di keadaan pandemi seperti ini. Di video saya ini, saya akan menjelaskan sekaligus mereview materi mengenai Agile Development Method yang telah dipaparkan pada kuliah tamu yang dilaksanakan pada hari Jumat 12 Maret 2021. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igedera Kasadiantara, biasa dipanggil Raka, dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 2103191002. Nah, pada kuliah tamu tersebut, dimoderatori sekaligus dibawakan oleh Bapak Andik selaku dosen dan dibuka oleh Bapak Tri Harsono selaku Kepala Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Beliau berharap dengan diadakannya kuliah tamu ini, wawasan dan juga pandangan kita sebagai mahasiswa semakin terbuka mengenai dunia industri dan dapat langsung berinteraksi dengan pihak industri itu sendiri. Nah, pada kuliah tamu tersebut diisi oleh pemateri yang sangat keren, yakni Bapak Maulidan Bagus Afridan Rashid yang merupakan founder dari Maulidan Games, Rashid Institute, dan juga Virtual Hive. Nah, Maulidan Games ini sendiri sudah memproduksi berbagai aplikasi games yang berskala internasional ataupun berskala nasional, yang tentu kualitasnya tidak diragukan lagi, dan telah juga dipasarkan di platform bernama Steam. Lalu Rashid Institute ini sendiri sudah bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti kampus kita, PENS, lalu juga ada UNESA, ada ITB, dan lain sebagainya, tidak saya semua cantumkan di sini, dan juga ada yang namanya Virtual Hive, yang memproduksi virtual exhibition platform, yang salah satunya dimanfaatkan pada festival software kemarin, yang kita laksanakan kemarin, yang bernama Detik Fest, seperti itu. Dan tentu juga acara itu sangat menarik diadakan karena baru pertama kali ada yang namanya virtual exhibition seperti itu yang dilaksanakan di PENS ini sendiri. Oke, materi yang dibawakan oleh Bapak Maulidan sendiri adalah Agile. Bapak Maulidan juga mengingatkan kepada kita bahwa pengucapan dari Agile ini sendiri yang benar itu adalah Agile. Mohon maaf, Agile. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri karena sudah sering diucapkan Agile, itu tidak apa-apa, jadinya kita mengucapkan Agile ini sendiri dengan Agile seperti itu. Oke, Agile itu berasal dari bahasa Inggris yakni agility yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang artinya kelincahan. Bapak Maulidan sebenarnya pada pembawaan materi ini sendiri sangat menarik. Dia menyesuaikan dengan metode yang mudah dipahami oleh kaum milenial seperti kita sebagai mahasiswa. Dia menganalogikan bahwa agility atau kelincahan itu sendiri seperti skill yang dimiliki oleh Pikachu yang ada di sebelah kiri, di gambar sebelah kiri, dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Goku yang ada di sebelah kanan. Yang itu kita lihat tentu yang sangat lincah jika kita lihat di kedua gambar tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Maulidan bercerita mengenai software development pada tahun 1950 sampai 1990. Nah, dia menjelaskan bahwa software development atau pengembangan software pada waktu tahun tersebut melakukan pendekatan dengan building and development dalam artian semua atau segala sesuatunya, baik itu arsitekturnya, bahan-bahan yang nanti akan dipersiapkan, yang akan digunakan, lalu juga desainnya, itu harus semuanya dipersiapkan terlebih dahulu, seperti kita membangun bangunan. Begitu juga pada tahun tersebut, jika kita ingin membuat suatu software atau aplikasi, kita juga harus melakukan pendekatan tersebut. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, seperti itu. Itulah yang dinamakan pendekatan building and development pada waktu 1950 sampai 1990. Nah, sebenarnya itu juga bisa dikatakan traditional approach dalam software development life cycle. Yang salah satu contohnya diambil oleh Bapak Maulidan pada kuliah tamu waktu itu adalah waterfall model. Kenapa dinamakan waterfall model? Karena jika kita lihat dari modelnya itu sendiri, seperti air terjun dari atas ke bawah. Karena air terjun sendiri tentu kita tahu jalannya atau alirannya itu dari atas sampai ke bawah. Tidak ada dari bawah ke atas seperti itu. Dimulai dari tahap requirement. Dalam artian kita menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu seperti yang saya katakan di awal tadi. Kita juga menyiapkan apa-apa saja sih case-case yang mungkin terjadi pada saat pemrosesan nanti di development-nya.
kita membutuhkan apa saja nanti itu juga kita harus persiapkan dari desainnya apa saja, lalu juga mungkin sumber daya manusianya juga kita harus siapkan, desainnya, arsitekturnya, dan lain sebagainya kita harus persiapkan. Lalu yang kedua, setelah kita mempersiapkan itu, kita harus mendesain juga dari software arsitekturnya, terus kita juga harus memapping atau memetakan stakeholder yang mungkin membantu kita pada saat pembuatan aplikasi kita nantinya. Lalu yang ketiga itu adalah tahap implementation atau tahap implementasinya. Dalam artian ini kita mengkonstruk atau membuat atau membangun software yang kita nanti develop seperti itu. Dalam artian ini juga kita bisa analogikan seperti tahap pengkodingannya seperti itu. Lalu yang kedua juga kita lakukan adalah data storage. Dalam artian kita harus mengatur data yang akan masuk atau yang akan kita kelola di aplikasi kita nantinya. Selanjutnya itu juga ada tahap verifikasi. Verifikasi ini sama dengan tahap testing dan juga debugging. Kita mencari bug-bug yang mungkin masih ada di aplikasi kita. Dan juga kita menginstal tentunya aplikasi yang telah kita develop atau implementasikan di tahap sebelumnya. Terakhir, ada yang namanya tahap maintenance. Dalam artian kita cek error yang ada di aplikasi kita. Dan terakhir, mengoptimasi kapabilitas yang terdapat di aplikasi kita itu sendiri. Seperti itu. Sebenarnya di salah satu artikel yang saya baca di internet juga, jika semua tahapan di waterfall model ini sudah dilakukan, sebenarnya kita juga bisa kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Namun jika kita sudah kembali ke tahap sebelumnya, kita harus tetap lakukan metode sekuensial. Dalam artian kita tidak boleh meloncati satu atau dua tahapan, tapi harus juga jika kita telah kembali harus mengikuti proses yang sama seperti sebelumnya secara sekuensial seperti itu sampai tahap maintenance lagi seperti itu. Oke. Lanjut, di Amerika sana, tepatnya di Pentagon, yang merupakan Departemen Pertahanan dari negara Amerika Serikat, yang merupakan negeri paman Sam, dia memiliki standar yang dinamai DoD STD 2167A, yang isinya itu adalah the constructor shall implement a software development cycle that includes the following 6 phases, yakni software requirement analysis, preliminary design, detail design, coding and unit testing, integration, and testing. Dalam artian apa? Ini sebenarnya sama seperti waterfall model sebelumnya. Di Departemen Pertahanan di Amerika itu sendiri, dia tidak menginginkan vendor-vendornya itu tidak memiliki persiapan yang matang. Namun, dia menginginkan bahwa para vendor yang nantinya bekerja sama dengan Departemen Pertahanan di Amerika, yakni Pentagon dan juga CIA, harus memiliki dokumen yang lengkap terlebih dahulu mengenai aplikasi yang akan dikembangkan di Departemen Pertahanan mereka, seperti itu. Sehingga nantinya dari pihak Departemen Pertahanan itu sendiri bisa melihat apakah memang keamanan yang dimiliki oleh aplikasi yang akan dikembangkan sudah baik atau belum, seperti itu. Jika sudah semua matang, barulah Departemen Pertahanan dari Amerika ini sendiri mau untuk bekerja sama dari vendor-vendor yang ada atau meng-apply atau yang ingin bekerja sama dengan Departemen Pertahanan itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan traditional approach. Bisa dilihat, segala sesuatunya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu secara detail, spesifik, dan secara terperinci tentunya. Dan alhasil apa? Teman-teman dan juga Bapak Ibu bisa lihat, di sebelah kanan ini terdapat tumpukan dokumen yang sangat tebal. Karena kenapa? Karena melalui proses-proses tersebut, setiap dokumen itu, setiap tahapan, dan juga proses yang akan dieksekusi nantinya itu harus didetailkan secara terperinci, seperti itu. Nah, dokumen-dokumen ini sebenarnya dinamakan yang SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari sebuah aplikasi atau software, seperti itu. Nah, jika tadi sebelumnya para pengembang aplikasi ini sudah mendetailkan nih dan membuat dokumennya secara terperinci. Alhasil apa nantinya? Karena mereka sudah menghabiskan waktunya di awal, di tahap requirement itu dengan effort yang sangat tinggi karena membutuhkan setiap dokumen itu secara detail dibuatnya, pada saat pengeksekusian dokumen-dokumen tersebut atau pengeksekusian dari desain yang telah dibuat, alhasil tidak maksimal atau tidak sesuai ekspektasi di awal. Ekspektasi di mana tahapan desain yang telah dibuat sebelumnya. Seperti yang ada di contoh,
web tersebut itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang mungkin didesain sebelumnya, karena sudah para pengembang atau para developer itu sudah mengeluarkan effort banyak di tahap requirement-nya. Pada saat tahap pengeksekusiannya atau tahap implementation-nya, mereka sudah capek atau tenaganya sudah habis karena sudah dihabiskan di tahap sebelumnya. Nah, ini juga dianalogikan oleh Bapak Maulidan seperti seorang yang menggambar kuda di bagian belakangnya itu bagus, lalu lama kelamaan ternyata setelah mendekati deadline itu malah berantakan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di awal, seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya Bapak Maulidan menjelaskan software development pada tahun 1900 sampai tahun 2000, di mana app development tidak lagi disamakan dengan building construction. Yang di mana app development ini sendiri yang kita tahu bahwa kemungkinan perubahan kebutuhan sangat besar seiring berjalannya waktu. Tapi jika building construction, kemungkinan perubahan kebutuhan cukup kecil. Karena kenapa? Kita tidak mungkin membangun gedung yang tinggi, kita merubahnya lagi dari awal jika memang trennya itu berubah seperti itu. Namun mungkin saja kita merenovasinya, merubah interior yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kecil kan untuk perubahannya. Berbeda dengan app development, yang mungkin saja kebutuhan yang diinginkan oleh klien itu sangat besar seiring jalannya waktu. Seperti itu. Lalu yang kedua ini perubahan tren yang sangat cepat. Dalam artian apa? Mungkin saja tren yang di tahun 2000-an itu masih tren-tren menggunakan aplikasi berbasis website. Nah, tapi berseiring berjalannya waktu, karena ada teknologi-teknologi baru yang disediakan, maka mungkin beralih ke aplikasi-aplikasi berbasis Android, iOS, ataupun yang lain sebagainya. Seperti itu. Berbeda dengan building construction yang perubahan tren yang sangat lambat. Dalam artian apa? Mungkin jika kita lihat perumahan-perumahan yang ada di Indonesia, pasti bentuk atau modelnya itu cukup mirip antara satu rumah dan juga perumahan yang lainnya, seperti itu. Lalu yang ketiga ini evolusi teknologinya sangat cepat. Nah, yang jika building construction ini evolusi teknologinya sangat lambat. Lalu yang keempat itu ada berlaku di app development itu berlaku yang namanya Brooks Law. Lalu di building construction berlaku yang namanya konsep man-mount yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di app development sendiri seperti saya katakan tadi berlaku Brooks Law. Yang intinya itu apa? Penambahan orang atau SDM pada suatu project itu belum tentu akan menambah kecepatan dari development itu juga. Berbeda dengan building construction yang melakukan prinsip yang namanya man-mount. Konsep man-mount ini sendiri pada building construction ini semakin banyaknya orang, maka semakin banyak juga, semakin cepat juga nantinya building atau pekerjaan dari pembangunan tersebut terselesaikan, seperti itu. Ini bertolak belakang antara building construction dan juga app development. Oke, kita lanjut. Nah, maka dari itu software engineer memberikan effort yang lebih untuk menyelesaikan masalah tersebut di tahun 1990 itu. Mereka menciptakan prinsip-prinsip dan juga pemodelan-pemodelan untuk menyelesaikan masalah yang ada atau masalah yang dihadapi pada waktu itu. Dimulai dari Rapid Application Development atau RAD, lalu juga ada Unified Process atau UP, ada Dynamic System Development Method atau DSDM, lalu ada Scrum, ada Extreme Programming, dan juga Crystal Clear. Di sini juga ada yang namanya design patterns dan juga refactoring. Design pattern ini sendiri adalah kesepakatan yang disepakati oleh developer untuk membangun suatu aplikasi sehingga nantinya pada saat pengembangan itu mudah. Lalu refactoring ini sendiri apa? Refactoring ini lebih ke tahap jika program itu sudah selesai dibuat. Jika memang ada tidak sesuai dengan design pattern sebelumnya, itu harus diperbaiki seperti itu. Dan tujuannya sama untuk mempermudah nantinya pengembangan dari aplikasi atau program yang ada, teman-teman, seperti itu. Oke. Lanjut ada yang namanya Agile Alliance, yang artinya yang orang-orang ini adalah orang-orang yang menerapkan prinsip dan juga metode Agile, seperti itu. Mereka lah yang mempopulerkan, mereka yang menerapkan dari prinsip Agile itu sendiri. Dan orang-orang tersebut membentuk komunitas yang dinamakan Agile Alliance pada tahun 2001. Seperti itu.
Oke, kita masuk ke bagian inti dari Agile itu sendiri. Nah, dimulai dari Agile Manifesto Statements of Values. Yang di sini sebenarnya dijelaskan bahwa beberapa poin seperti individuals and interaction itu lebih penting dibandingkan proses and tools yang ada di Agile methods itu sendiri. Lalu juga working software itu lebih penting dari comprehension dokumentasi. Kita membuat software itu sendiri lebih penting daripada kita itu membuat dokumentasinya. Dokumentasi itu sendiri daripada nantinya berjilid-jilid seperti yang saya paparkan di awal, lebih baik kita buat menggunakan metode design patterns sehingga lebih mudah juga dipahami tanpa adanya dokumentasi nantinya program kita seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada customer collaboration, itu lebih penting dari contract negotiation. Dalam artian apa? Jika memang nantinya klien itu memerlukan perubahan di pertengahan pada saat kita membuat software itu, kita menerima dengan senang hati. Dan juga kita harus berkolaborasi dengan user. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah agar kita mendapatkan value yang nantinya diinginkan oleh user kita itu sendiri, sehingga tidak di akhir kita mengetahui bahwa ternyata aplikasi kita ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan oleh klien kita, seperti itu. Terakhir, ada responding to change. Seperti yang saya katakan tadi, kita merespon apa-apa saja yang mungkin diinginkan, perubahan-perubahan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita setujui di awal oleh user atau oleh klien, seperti itu. Kita menerima apa yang mereka ingin rubah pada saat mungkin pertengahan proses development itu sendiri. Dan responding to change ini over following a plan, dalam artian sama seperti tadi, kita itu tidak apa-apa, tidak mengikuti rencana yang telah disusun di awal. Nah, Agile Manifesto ini sendiri lebih mementingkan ke people atau SDM-nya di suatu development itu sendiri, dan juga mementingkan produknya, seperti itu. Nah, people ini sendiri atau SDM itu sendiri, Bapak Maulida menjelaskan bahwa lebih mementingkan human capital daripada human resource. Dalam artian apa? Jika human resource itu sendiri itu hanya lebih dimanfaatkan, orang-orang yang di dalamnya itu dimanfaatkan saja. Tapi beda dengan human capital yang juga dijadikan sebagai model di suatu pengembangan aplikasi seperti itu. Sehingga orang atau yang human capital ini bisa mengembangkan dirinya sendiri seperti itu di dalam proses development tentunya. Nah, selanjutnya dijelaskan yang namanya Agile Onion. Kenapa dinamakan Agile Onion? Karena bentuk dari prinsip ini sendiri mirip seperti bawang, lebih ke bawang merah seperti itu. Nah, di sini di bagian paling luar itu ada yang namanya mindset, dilanjutkan ada yang value, adanya principle, practice, dan yang paling tengah ada yang namanya tools and process. Nah, semakin ke dalam, semakin tidak powerful dari setiap komponen yang ada atau setiap bagian yang ada. Namun bagian yang paling luar itu adalah bagian yang paling berimpact atau berdampak pada proses development agile ini seperti itu. Lalu juga yang sering terjadi perubahan itu adalah yang bagian tengah dari principle, practice, tools, dan proses. Karena kita tahu bahwa agile development itu kan harus adaptif. Dari tools-tools yang digunakan, dari praktiknya seperti apa, itu harus adaptif seperti itu. Namun mindsetnya inilah yang harus tetap dijaga, values-nya ini juga harus tetap dijaga, dan irisan dari prinsipalnya ini juga harus tetap dijaga. Dalam artian tidak berubah seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke tradisional versus agile teams. Jika di traditional teams ini sendiri, dia menganut yang namanya top-down structure, dalam artian project manager atau team lead-nya ini sendiri berada di posisi paling puncak, dalam artian nantinya dialah yang bertanggung jawab dari orang-orang yang ada di bawahnya. Namun di agile teams ini sendiri, di agile teams ini sendiri tidak ada yang namanya project manager, lebih ke servant leader atau fasilitator. Dalam artian apa? Kedudukannya itu sama dengan anggota atau divisi-divisi yang lainnya, seperti itu. Tidak ada yang posisinya lebih puncak atau lain sebagainya, seperti itu tidak ada. Lalu yang kedua itu traditional teams ini sendiri mengenal yang namanya command and control. Segala sesuatunya itu harus ada orang yang mengkontrol ataupun orang yang mengomandoinya. Namun di agile teams ini setiap orangnya itu wajib berkolaborasi seperti itu. Lalu selanjutnya itu
di traditional teams ada micromanage. Dalam artian apa? Project manager atau team lead ini harus mengatur segala sesuatunya, bahkan hal-hal detail pun harus diatur. Berbeda dengan agile teams, yaitu self-organized. Dalam artian kita harus mengomandoi atau mengorganisasi diri kita sendiri. Kita tidak bergantung pada orang lain, tapi kita harus bisa memanajemen diri kita sendiri, seperti itu. Lalu ada silo and specialization di traditional teams. Dalam artian apa? Di traditional teams ini sendiri ada divisi-divisi yang memang menangani spesifikasi pekerjaan tertentu. Berbeda dengan agile teams. Mereka semua walaupun skillnya itu tidak terlalu memadai, tapi mereka tetap harus bekerja sesuai dengan apa tahapan yang dilakukan oleh tim itu sendiri. Dalam artian cross functional. Berarti harus semuanya bisa dilakukan. Dan nantinya harus tetap bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Baik orang yang memiliki skill yang tinggi dalam suatu bidang ataupun skill yang kurang memadai, seperti itu. Dilanjutkan, jika di traditional teams ini sendiri, bentuknya itu formal. Segala sesuatu itu harus formal. Apa-apa jika ingin dibicarakan harus rapat, dan lain sebagainya. Namun di agile teams ini sendiri, informal, lebih informal. Dalam artian jika memang ada perubahan dari klien tiba-tiba, langsung saja diomongkan, tidak ada acara-acara formal seperti rapat, diatur waktunya dan lain sebagainya, itu tidak ada seperti itu. Lalu terakhir, di traditional teams ini sendiri menganut prinsip yang namanya eksplisit. Dalam artian hampir mirip seperti tadi, segala sesuatu itu harus dicatat. Tidak boleh tidak ada yang dicatat, harus ada notulensinya dan lain sebagainya. Nah, di agile teams ini sebenarnya tetap dicatat, namun tidak secara detail, tidak seperti traditional teams. Seperti itu. Hanya sekedar saja, hanya di inti-inti dari pembahasannya saja, seperti itu. Itulah perbedaan dari tradisional dan agile teams. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke fixed mindset dan versus agile mindset. Seperti itu. Dengan parameter yang pertama itu ada ability. Dan jika di fixed mindset itu lebih, mindset itu adalah ability-nya itu lebih difixkan. Dalam artian seperti tinggi. Namun beda dengan agile. Ability yang dia tanamkan di agile mindset ini sendiri, yaitu dapat dikembangkan nanti ability yang dia punya, seperti dianalogikan seperti otot, seperti itu. Jadi dia lebih menanamkan segala sesuatu itu ternyata bisa dikembangkan, masih bisa dikembangkan, baik itu ability dan lain sebagainya. Lalu jika orang yang memiliki fixed mindset ini sendiri, goalnya atau tujuannya dia itu sendiri adalah ingin terlihat baik di mata-mata orang. Mohon maaf, di mata orang lain, seperti itu. Berbeda dengan orang yang memiliki agile mindset, dia itu melakukan segala sesuatunya itu untuk belajar, seperti itu. Untuk orang yang memiliki fixed mindset, jika diberikan suatu challenge atau tantangan, dia cenderung untuk menghindar. Berbeda dengan agile. Orang-orang yang memiliki agile mindset, dia memberanikan diri untuk menerima tantangan itu sendiri. Dan fixed mindset ini juga jika melakukan suatu kegagalan atau mengalami suatu kegagalan, lebih mendefine atau memposisikan bahwa dirinya dia sendiri itulah yang dicap gagal, dirinya dia sendiri itu dicap gagal. Berbeda dengan agile mindset. Ia belajar dari kegagalan itu sendiri dengan menggali informasi-informasi apa sih yang membuat mereka gagal untuk nantinya dilakukan evaluasi dan bisa tidak terulang lagi di kemudian hari kegagalan itu sendiri. Seperti itu. Itu agile mindset. Lalu selanjutnya effort. Di effort ini sendiri dia lebih ke, jika fixed mindset itu lebih untuk orang-orang yang tidak memiliki talent atau talenta. Namun di agile mindset itu dia berjalan untuk menjadi seorang master seperti di bidangnya. Lalu terakhir, jika dilihat dari reaction to challenge-nya, seperti yang saya katakan tadi, jika fixed mindset itu lebih ingin meminta pertolongan dari orang lain, tapi jika agile mindset ini lebih ingin menerima dan juga membantu orang lain, seperti itu. Jika diberikan suatu tantangan, jadi dia ingin membantu orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya juga dijelaskan oleh Bapak Mauludan mengenai McGregor teori, McGregor teori X and Y. Nah, teori X ini sendiri, yang pertama itu adalah lack integrity. Dalam artian dia itu tidak memiliki integritas dalam dirinya. Lalu untuk teori Y ini sendiri, dia memiliki integritas yang tinggi. Dalam artian segala sesuatunya itu
dilakukan berlandaskan kejujuran. Ya, dia menerima apa adanya dari dirinya dia sendiri dan berusaha semaksimal mungkin. Lalu yang kedua ada avoid responsibility. Dalam artian, jika orang-orang yang menganut teori X ini, dia menghindari, seperti saya katakan tadi, menghindari challenge. Jadi dia itu tidak bisa merespon perubahan yang terjadi di timnya seperti itu, atau di suatu kegiatan ataupun suatu development seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang menganut teori Y. Dalam artian dia itu melihat secara objektif apakah memang bisa dilakukan suatu perubahan dan dia bergerak untuk perubahan itu sendiri. Jika memang perubahan itu membawa kebaikan dan juga membawa value untuk dirinya seperti itu. Lalu yang ketiga, teori X ini bekerja jika bisa gitu. Namun jika teori Y ini dia itu bekerja untuk sebuah pencapaian. Seperti itu. Dia menginginkan suatu pencapaian. Lalu terakhir, untuk teori orang-orang yang mengenal teori X, dia itu lebih menunggu perintah, prefer direction. Dia menunggu perintah dari atasannya baru bekerja. Seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki teori Y atau mengenal teori Y. Dia itu lebih menginginkan dirinya itu memutuskan suatu keputusan yang ada di sebuah tim semisalkan, atau sebuah development semisalkan, seperti itu. Dia tidak ingin hanya menerima perintah saja. Itu untuk orang-orang yang menganut teori Y. Dan terakhir, dari kedua hal ini tuh di landasan dari kedua hal ini itu adalah sense of belonging-nya. Dalam artian apa? Rasa kepemilikan dari orang-orang itu sendiri, seperti itu. Lalu ada 12 principle of agile. Yang pertama itu ada customer satisfaction, dalam artian kita itu harus membuat atau mengutamakan yang namanya kenyamanan dari pengguna kita nantinya, seperti itu. Lalu yang kedua, welcome change. Jika memang klien kita itu menginginkan perubahan yang memang bertujuan untuk kebaikan, itu tuh kita harus terima. Seperti itu, kita harus menerima tantangan tersebut juga. Lalu deliver frequently, dalam artian kita harus mendeliver apa yang telah kita kerjakan atau value yang memang telah kita selesaikan langsung ke pengguna agar kita tahu apakah sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, jika memang sesuai tentu kita patut bangga. Namun jika kita belum sesuai, nah kita langsung bisa memperbaiki dari feedback yang diberikan oleh klien ataupun user nantinya. Lalu yang keempat ada prinsip working together, dalam artian dalam agile seperti yang saya katakan tadi, harus bekerja sama dalam tim dan harus memiliki sense of belonging yang kuat, seperti itu. Lalu berikutnya, yang kelima, prinsip yang harus ditanamkan itu adalah motivated team. Dalam artian kita harus bisa memotivasi tim kita, harus membangun tim yang memang memiliki motivasi. Setiap insan atau setiap orang yang di dalamnya itu harus memiliki motivasi untuk membuat aplikasi yang memang memiliki value untuk user, seperti itu. Ada juga prinsip face to face. Nah, sebenarnya di sini Bapak Maulida mencontohkan bahwa jika kita berbicara kepada seseorang atau kepada tim kita secara langsung, secara bertatap muka, itu akan beda rasanya jika kita tidak melihat mimik wajah atau mimik ekspresi dari lawan bicara kita. Nah, pesan yang kita berikan ke penerima pesan kita tentu akan lebih mudah diserap jika kita langsung bertatapan face to face, seperti itu, dengan orang yang kita ajak bicara, seperti itu. Lalu berikutnya ada working software. Kita bekerja untuk menyelesaikan software yang ada, lebih ke mengerjakan softwarenya daripada dokumentasinya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu constant pace, memiliki kecepatan yang stabil, dalam artian setiap prosesnya itu dibagi beberapa bagian yang memiliki waktu yang konstan dalam deliver ke usernya juga, seperti itu. Lalu berikutnya ada good design, dalam artian di Agile Teams ini mengutamakan desain yang bagus sehingga nantinya user nyaman dalam menggunakan aplikasinya. Lalu berikutnya simplicity, dalam artian semakin simpel aplikasi yang kita buat, maka semakin elegan dilihat oleh user juga aplikasi kita, seperti itu. Berikutnya ada self organization, dalam artian seperti yang saya katakan sebelumnya juga, setiap orang yang ada di sebuah tim agile itu harus bisa memanage atau memimpin dirinya
terlebih dahulu sebelum dia memimpin orang lain seperti itu. Mohon maaf sebelumnya tadi saya agak terbelit ngomongannya. Terakhir ada reflect and adjust, dalam artian semua hal itu harus diomongkan dan juga kita harus bercermin dari apa saja yang telah kita lakukan seperti itu. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan agile practice and frameworks. Itu ada beberapa yang mungkin framework ini hanya berbeda mungkin di selang waktunya, di pembagian sprintnya mungkin ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya frameworknya yang kita bisa gunakan juga. Namun Bapak Maulidhan sendiri selaku founder dari Maulidhan Games dan juga Rashid Institute, sekarang dia menggunakan framework Lean Startup. Nah, tapi dia pernah juga menggunakan framework Scrum dan juga pernah bahkan menggunakan traditional approach, yakni waterfall model seperti itu. Nah, selanjutnya Agile Tools. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tools dari Agile ini sangat banyak dan sangat sering berubah. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada Trello, ada Monday.com, GitHub, dan lain sebagainya. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya itu untuk membantu development itu sendiri, development dari aplikasinya, seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulan dari apa saja yang saya jelaskan sebelumnya, dari mindset-nya, values, prinsipalnya, practice, dan tool atau prosesnya. Di sebelah kanan sudah ada penjelasannya juga. Mungkin saya langsung lanjut ke bagian let's get real. Dalam artian Bapak Maulidhan mencontohkan secara real kasus-kasus yang pernah dia hadapi juga di Agile Development atau development dengan menggunakan Agile method ini sendiri. Sebelumnya dijelaskan bahwa jika waterfall model itu menjadi satu rangkaian dan mengeluarkan hanya satu final outcome. Outcome itu hanya satu dan langsung menjadi final outcome. Berbeda dengan Agile, dalam satu SDLC-nya atau software development life cycle-nya itu bisa saja dibagi menjadi 3, 4 atau lain sebagainya, itu disesuaikan. Dan di sini contohnya dicontohkan menjadi 3 sprint, dinamakan sprint. Ada requirement, design, develop, testing, dan juga deploy seperti itu. Dan setiap sprintnya itu tentu harus memiliki outcome. Ada outcome-nya yang preliminary, ada juga intermediate outcome, dan terakhir final outcome. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Ada life cycle-nya. Nah, life cycle yang pertama itu ada predictive life cycle. Ini pendekatan itu lebih ke pendekatan tradisional yang saya katakan sebelumnya dan juga saya jelaskan sebelumnya. Mungkin saya lanjut ke iterative life cycle yang nantinya iteratif ini sendiri mementingkan value yang harus diterima oleh user. Berbeda dengan incremental, dia itu lebih menerima feedback yang dari user atau dari klien seperti itu. Dan agile life cycle ini sendiri menggabungkan antara incremental dan juga iteratif life cycle. Nah, di sini lebih dijabarkan. Contoh di atas ini adalah contoh dari incremental life cycle seperti itu. Nah, dia itu dimulai dari ban saja, lalu ada 2 ban, lanjut ke ban dan juga bodinya, baru muncul outcome utuh, yakni mobil. Dan value yang didapatkan itu baru bisa digapai jika step terakhir itu selesai dilakukan. Jika step-step sebelumnya atau bagian-bagian sebelumnya belum dilakukan, tidak ada value yang bisa didapatkan oleh user atau klien. Berbeda dengan Agile Development Cycle. Dia itu dari awal di setiap iterasinya itu sudah harus ada value yang diberikan ke user. Nah, dicontohkan di awal itu ada skateboard. Nah, baru ada mungkin skuter, lalu dilanjutkan dengan sepeda, dan terakhir ada yang namanya mobil atau nilai utuh atau value secara utuh yang diinginkan oleh user. Dan di sini juga diberikan contoh aplikasinya. Ini aplikasi trading jika tidak salah. Nah, mungkin saja di awal memang UI atau tampilan desain dari aplikasi sebelah kanan ini memang belum menarik atau belum bagus dari segi desain seperti itu. Namun value dari aplikasi ini sudah didapatkan oleh user untuk melihat data-data dari trading yang ada seperti itu. Atau mungkin sepertinya
jumlah uang mungkin yang dimiliki oleh user di suatu kepemilikan suatu lembar saham atau yang lain sebagainya. Kalau yang sebelah kanan ini karena memang sudah jadi, dia sudah memiliki value yang baik, sudah memiliki desain yang baik, dan ya semuanya utuh intinya. Dan memang sudah bisa dideploy secara keseluruhan juga ke user seperti itu. Itu yang dinamakan Agile Life Cycle. Oke, mari kita lanjutkan dengan Agility of Traditional versus Agile. Yang di sini terdapat beberapa grafik seperti yang teman-teman bisa lihat. Yang berwarna merah ini merupakan tradisional atau predictive model yang user requirement-nya itu sama dari awal. Ada fitur A, B, C, D, E, F, G sampai H itu sama dari awal sampai akhir. Namun di agile atau adaptive model ini terdapat beberapa pivot. Pivot itu adalah titik perubahannya. Dalam artian pivot pertama ini mungkin user, mohon maaf, dari jangka waktu dari time T1 sampai T2 itu mungkin memang A, B, C, D, E, F, G, H. Itu yang pengen diperlukan. A, B, C merupakan value intinya. Lalu ternyata user itu menginginkan perubahan di pivot yang pertama, yaitu user menginginkan ternyata DE itu tidak ada, namun dia menginginkan fitur baru HIJKL, dan FG itu tetap, ABC FG itu tetap, dan menginginkan fitur baru yakni HIJKL. Dan dilakukan juga pivot yang kedua ternyata mungkin di sprint yang kedua ternyata dapat feedback lagi dari klien atau user, ternyata dari HIJKL itu H itu tidak diperlukan sama K. Jadi dari keseluruhan itu ternyata valuable fitur yang memang benar-benar diperlukan oleh user atau klien yang awalnya A, B, C sampai H ternyata A, B, C, F, G, I, J, dan L. Itu saja valuable fitur yang memang yang diinginkan oleh user seperti itu. Nah, di sini juga terdapat case study-nya yang merupakan case study mengenai aplikasi tour seperti itu atau travel seperti itu. Dan semisal nih tour aplikasi ini diinisiasi pada tahun 2019. Yang fitur utamanya itu atau fitur awalnya itu terdiri dari login dan register, juga ada place details, ada map dan direction, dan juga QR payment atau quick response payment seperti itu. Dan ternyata di tahun 2020 terjadi pandemi, sehingga fitur C dan D itu hanya sia-sia nantinya jika memang diterapkan. Maka dari itu perlu dilakukan perubahan seperti itu. Ini waktu sprintnya itu berlangsung 1 tahun. Karena jarak dari 2019 ke 2020 tentu 1 tahun. Dan diganti menjadi e-commerce dan juga virtual tour. Jadi di aplikasinya itu terdapat virtual tour-nya. Dari user itu bisa melihat di suatu destinasi wisata dan terdapat kamera 360 untuk melihat situasi di sekitar destinasi wisata tersebut seperti itu. Dan di 2021 di pandemi kedua itu ada di tour platform ini menjadikan fitur tambahan yakni user generated content virtual tour. Jadi seperti platform jadinya di suatu aplikasi yang awalnya tidak berupa platform dijadikan platform sehingga user itu bisa mengupload konten-konten di suatu destinasi wisata seperti itu. Dan kedua juga user bisa live streaming di destinasi wisata yang sedang mereka kunjungi seperti itu. Oke, terakhir Pak Maulidan sendiri menjelaskan mengenai value priority atau McCall quality model. Di sini di segitiga ini ada 3 bagian penting. Yang pertama itu ada product operation, ada product revision, dan terakhir ada product transition. Nah, di sini yang kita harus utamakan terlebih dahulu adalah product operation-nya. Apalagi kita sebagai pemula di software development, kita harus mengutamakan terlebih dahulu ada product operation-nya. Dalam artian, kita harus mengutamakan 3 level MVP, minimum viable product, yang terdiri dari correctness, level 1, reliability, level 2, usability, level 3, kegunaan, kejelasan dari aplikasi kita nantinya, dan juga harus tentu sudah bisa digunakan seperti itu. Itu juga merupakan bagian dari commercial value dan juga market value seperti itu. Jika memang sudah memiliki value untuk pasar kita atau target sasaran di awal, tentu memang sudah bisa dipasarkan seperti itu. Lalu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu ada integrity dan juga efisiensi yang merupakan bagian dari customer value dan juga efisiensi value.
Nah, jika produk operation ini sudah berjalan dengan baik, barulah kita masuk ke produk revision yang mengutamakan dua aspek bidang. Yang pertama efficiency value dan juga feature value yang terdiri dari maintainability, flexibility, dan testability seperti itu. Dan terakhir ada product transition yang terdiri dari 3 level. Yang pertama level 9 portability, lalu lanjut level 10 ada reusability, lalu level 11 ada interoperability yang merupakan feature value dari aplikasi juga seperti itu. Oke. Nah, di sini saya sedikit menampilkan video dari penutup dari Bapak Maulidan untuk memotivasi kita semua untuk semangat mempelajari yang namanya software development di mata kuliah workshop produksi perangkat lunak dan juga rekayasa perangkat lunak. Selamat menyaksikan. But if you just keep moving, you will come to a better place. Every expert was once a beginner and Tom she's never met a good sailor. Namanya belajar itu pasti menyakitkan. Menyakitkan apa? Bulat di otak. Aduh, ini lagi. Oke? Sometimes like that. Kadang itu kayak kita nggak jelas nih apa sih endpoint-nya apa sih gitu ya. Namanya juga baru belajar. Nah, kita nggak akan bisa melihat akhir dari terowongan tersebut. Ya, tetapi kalau kita keep maju terus di terowongan yang gelap ini, maka pasti ada titik di mana kita menemukan cahaya terang. Oh, ini tuh yang dimaksud dari agile. Oh, kayak gini tuh contohnya. And it needs time. And setiap expert, ingatlah bahwa dulunya dia juga seorang beginner, siapapun mereka. Dan nggak ada dari mereka yang menjadi good sailor, yaitu pelaut yang handal, kalau ada dalam kondisi yang santai-santai aja. Oke, jadi nikmati semua batasan yang ada pada kalian sekarang dengan pandemi lah, dengan apa-apa, sebagai satu kesempatan untuk bisa mengadopsi agile dengan lebih bagus. Karena ini justru kita cover, kita counter dengan yang namanya productivity. Jadi jangan jadikan batasan nggak bisa ketemu atau apa itu sebagai excuse untuk tidak menerapkan satu hal yang baik. Oke, teman-teman, dan tentunya terus belajar, jangan menyerah, dan pada akhirnya insya Allah kita akan bertemu dalam waktu yang sama. Dan saya berharap teman-teman nanti dalam 10 tahun lagi menjadi CEO dari perusahaan yang masing-masing. Oke, kayak gitu insya Allah. Oke, good luck. Semoga lancar buat kuliahnya dan semoga materi pembuka ini. Oke, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika di video saya kali ini terdapat kesalahan-kesalahan dari saya sendiri. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Maulidan, semua orang expert juga bermula dari orang yang beginner. Jadi jangan takut untuk memulai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyediakan fasilitas kuliah tamu ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Maulidan atas materi yang sangat bermanfaat yang telah diberikan. Dan tentu kepada teman-teman dan juga orang-orang yang telah menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf jika memang di video saya kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu sekeluarga selalu sehat di keadaan pandemi seperti ini. Semoga juga kita bisa bertemu secara offline di semester berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.